Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Yazi dengan NIM C1C021195. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi kelima pada mata kuliah Akuntansi Syariah, di mana pada materi kali ini membahas tentang bagaimana konsep memelihara harta kekayaan, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, akad, kontrak, transaksi, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, dan yang terakhir adalah jenis instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada bagaimana konsep memelihara harta kekayaan. Sistem keuangan syariah terkait dengan harta kekayaan, akad transaksi, serta transaksi diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperboleh dan dipergunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, atau disebut dengan legal dan fair, serta dipergunakan untuk hal-hal yang baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, bukan kepemilikan secara mutlak. Saat ia meninggal, kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua ada memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus merujuk kepada ketentuan syariah dalam beraktivitas ekonomi, termasuk dalam memperoleh harta kekayaan. Penggunaan harta dalam syariah. Islam mengatur setiap aspek kehidupan ekonomi penuh dengan pertimbangan moral ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta. Antara lain, tidak boros dan tidak kikir, memberi infak dan sedekah, selanjutnya membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga, serta yang terakhir meringankan kesulitan orang yang berhutang. Akad, kontrak atau transaksi. Akad dalam bahasa Arab adalah al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan ijab dan penerimaan qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad berbeda dengan wa'ad, di mana wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muzanalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabaruk dan akad tijarah atau muawadah. Rukun dan syarat sahnya suatu akad ada tiga, yaitu yang pertama ada pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad, semisal penjual dan pembeli, penyewa dan yang menyewakan, karyawan dan majikan, sahibul mal dan mudharib, serta mitra dengan mitra masyarakat. Yang kedua ada objek akad, yang merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya transaksi tertentu. Dan yang terakhir adalah ijab qabul, merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya atau tidak ridho. Riba dan jenis riba. Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, dan membesar. Imam Sarozzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan atau iwad, yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan untuk seluruh agama samawi selain Islam, Yahudi dan Nasrani. Larangan riba dalam Al-Quran dilakukan melalui 4 tahap Qardawi sebagai berikut.
Ya, tahap yang pertama ada pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Tahap yang kedua ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 161. Tahap yang ketiga ada pada Quran Surat Ali Imran ayat 130. Serta tahap keempat atau yang terakhir ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 280. Jenis-jenis riba. Yang pertama ada riba dain. Adalah riba yang muncul karena utang piutang dan dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di satu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Yang kedua ada riba fadl. Adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Riba jenis ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan penambahan pada salah satu barang ribawi atau barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau secara tunai maupun secara kredit. Jenis instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah primer 12 berdasarkan teori akad sebagaimana dijelaskan dapat diformulasikan kontrak-kontrak keuangan yang kemudian dikendalikan instrumen keuangan syariah. Antara lain, yang pertama ada mudharabah. Yang kedua ada musyarakah. Yang ketiga ada murabahah. Yang keempat ada salam dan salam paralel. Yang kelima ada istisna. Yang keenam ijarah dan ijarah muntaniyah bitamlik. Yang ketujuh ada wadiyah. Yang kedelapan adalah qard dan qard hasan pinjaman. Yang kesembilan ada sarf. Yang kesepuluh ada wakalah. Serta yang terakhir ada kafalah. Demikianlah presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.